Diperkenalkan, seorang pria bernama Ray yang merupakan pembunuh bayaran asal Amerika. Namun karena suatu alasan Ray memutuskan menetap di Praha. Hari itu Ray yang disewa oleh seorang bos mafia tengah dalam misi untuk menghabisi keluarga mafia lainnya. Ray tampak mengambil sebuah koper dari bak sampah lalu membawanya ke sebuah bangunan. Tidak jauh dari bangunan itu, sejumlah anggota mafia menyambut kedatangan wakil bos mereka yang bernama Demian Ivanov. Pada waktu yang sama, seorang pria bernama Vlad Tavanian yang merupakan bos dari keluarga mafia Tavanian sedang menghubungi seorang bandar narkoba terbesar di Ceko bernama Nikolai. Jadi Vlad dan Demian berencana melakukan transaksi dengan Nikolai. Di tengah pertemuan antara Vlad dan Demian, tiba-tiba Vlad mendapat telepon dari seorang pria bernama Mikhail Suverov yang merupakan bos dari keluarga mafia Suverov. Diketahui bahwa keluarga mafia Suverov dan Tavanian adalah dua keluarga mafia yang menguasai kota Praha dan memiliki sebuah perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu bisnis masing-masing. Kedua keluarga mafia ini merupakan penguasa perjudian dan pemasok obat-obatan terlarang di kota-kota besar Eropa lainnya. Di sini Mikhail mengungkapkan kekecewaannya lantaran mengetahui Vlad melakukan transaksi dengan Nikolai tanpa izin darinya. Hal itu sama saja dengan melanggar perjanjian damai mereka karena Nikolai adalah pemasok khusus untuk keluarga Suverov. Atas pengkhianatan tersebut, Mikhail menyatakan bahwa Vlad dan seluruh keluarga Tavanian harus mati. Bersama dengan itu, Ray yang sudah berada di posisinya langsung melepaskan tembakan. Di tengah serangan tersebut, Demian yang dapat memperkirakan asal tembakan segera memerintahkan anak buahnya untuk menemukan sang sniper. Setelah memastikan Vlad tewas, kendati Demian berhasil selamat dengan berlindung di balik seorang wanita, Ray memutuskan pergi dari sana karena mengetahui anak buah Demian sedang memburunya. Sayang ketika Ray hendak pergi, anak buah Demian yang mencurigai penampilannya segera memanggil. Akibat hal ini Ray langsung menembak dan bergegas kabur. Cukup lama menghindar, Ray akhirnya berhasil lolos dan berbaur dengan kerumunan warga. Malam hari Ray sampai di apartemennya, di mana terungkap bahwa dia adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Mikhail. Ketika sedang tidur, Ray bermimpi tentang suatu peristiwa pembunuhan yang ia lakukan beberapa tahun silam terhadap seorang pria yang tengah membaca Alkitab. Saat mengambil Alkitab tersebut, Ray menyadari anak gadis pria tadi menyaksikan kejadian itu. Dan peristiwa ini terus menghantui Ray sepanjang hidupnya. Lantas pagi itu Ray berjalan mengikuti seorang gadis muda bernama Janice sampai di depan sebuah kafe tempat Janice bekerja. Hal ini Ray lakukan setiap hari, tapi dia sama sekali tidak berani untuk menyapa gadis cantik itu. Di tempat berbeda, Mikhail menerima telepon dari Demian yang memperingatkan bahwa dia akan membalas dendam atas kematian Vlad. Sebagai peringatan, Demian meledakkan mobil Mikhail yang diparkir tidak jauh dari tempat dia berdiri. Hal ini sontak membuat Mikhail sangat marah karena menyadari Ray tidak menuntaskan pekerjaannya, sehingga kini mereka harus menghadapi Demian yang berniat membalas dendam. Melihat kemarahan Mikhail, sang adik yang bernama Bobby Suverov menyarankan agar mereka mempekerjakan seorang pembunuh legendaris berjulukan The Wolf. Mendengar itu Mikhail berkata The Wolf hanyalah dongeng. Namun Bobby meyakinkan bahwa The Wolf benar-benar ada. Untuk itu Bobby segera menghubungi asasin berjulukan The Wolf yang ternyata seorang pria tua bernama Alexei Andreev. Tanpa basa-basi, Bobby langsung memintanya datang ke Praha dengan menjanjikan bayaran yang sangat besar. Pada saat itu ternyata Alexei tengah berada di kediaman sekelompok gangster untuk menagih hutang. Penampilan Alexei yang sangat santai menyebabkan para gangster meremehkannya. Namun Alexei menunjukkan kemampuan yang di luar dugaan mereka. Setelah menumbangkan semua anggota gangster tersebut, Alexei mengambil uang dan berangkat ke Praha untuk pekerjaan selanjutnya. Kembali ke Praha, Ray bertemu dengan seorang pria bernama Leo yang merupakan atasannya. Leo mengungkapkan kekecewaan terhadap Ray lantaran membiarkan Demian hidup hanya karena berlindung di balik seorang wanita.
dan hal itu menyebabkan mereka terlibat dalam perang antar mafia tersebut. Tapi Ray menegaskan dia tidak membunuh seorang wanita dan berjanji akan menuntaskan pekerjaannya dengan menghabisi Damian. Hanya saja Leo berkata Michael telah menyewa pembunuh lainnya. Namun kemudian Leo menunjukkan foto Michael dan Bobby, di mana ternyata Leo dikirim oleh Damian untuk menawarkan pekerjaan kepada Ray, yaitu menghabisi Suverov bersaudara itu. Ray awalnya menolak karena sangat berbahaya bila bekerja untuk kedua belah pihak yang saling berseteru. Tapi setelah Leo menjelaskan kalau Damian akan membayar 2 kali lipat daripada Michael, akhirnya Ray setuju. Selang beberapa waktu, Alexei tiba di sebuah klub untuk menemui Michael dan Bobby. Setelah memperkenalkan diri, Alexei menyampaikan persyaratan dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu tidak membunuh anak-anak dan orang tidak bersalah, tetapi ia menerima pekerjaan untuk membunuh wanita. Alhasil mereka menunjukkan foto Damian dan 2 orang tangan kanannya, serta foto Nikolai. Sebagai orang yang menyebabkan semua itu, maka Nikolai menjadi target pertama. Tak butuh waktu lama, Alexei langsung menyusup ke rumah Nikolai dan menghabisi seorang penjaga. Dia bahkan dengan santai menunggu Nikolai selesai berenang sebelum dengan santai pula menghabisinya. Pada malam hari, Ray akhirnya memberanikan diri untuk mengunjungi kafe tempat Janice bekerja. Di sana ia tidak sengaja melihat seorang pelanggan mabuk yang menolak untuk membayar. Melihat itu, Ray langsung menyerang dan mengusir pelanggan tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Janice memaksa untuk membersihkan jaket Ray yang tertumpah oleh minuman. Tapi saat Janice pergi untuk membersihkannya, bersamaan dengan itu pula keberanian Ray luntur, jadi memutuskan segera keluar dari sana. Beralih ke pusat tempat taruhan berbagai macam olahraga yang dikendalikan oleh keluarga Tavanian. 2 orang tangan kanan Damian tampak tengah bermain judi bersama rekan-rekan lain. Tak berselang lama, Alexei masuk ke sana dengan penampilan santainya dan langsung melakukan pembantaian. Setelah menghabisi 2 tangan kanan Damian dan rekan-rekan lainnya, Alexei membiarkan seorang bandar tetap hidup sebelum memutuskan pergi. Dengan begini, target Alexei hanya tersisa 1 lagi, yaitu Damian. Di tempat berbeda, Ray juga tengah menjalankan misi dari Damian dengan mendatangi Bobby yang sedang bersama sang kekasih. Setelah meminta si wanita pergi, Ray berkata bahwa dia tidak lagi bekerja untuk mereka, lalu langsung menghabisi Bobby. Sayang, bersama dengan itu kekasih Bobby bertemu dengan Michael yang baru saja pulang dan memberitahu tentang kedatangan Ray. Tidak seperti Alexei yang selalu mengambil kesempatan, Ray yang bisa saja menghabisi Michael malah memutuskan pergi. Alhasil kemarahan Michael semakin memuncak tatkala mendapati sang adik sudah tidak bernyawa. Keesokan hari, Damian menghubungi salah satu anak buahnya yang bernama Andre guna mengetahui perkembangan perintahnya. Andre memberitahu bahwa Ray telah mengeliminasi Bobby, tetapi Michael masih hidup. Hanya saja Andre memberikan kabar buruk mengenai kematian Nikolai yang menjadi satu-satunya pemasok mereka, dan kematian 2 tangan kanan Damian serta anak buah lain di pusat tempat taruhan. Damian awalnya tidak terlalu merisaukan hal itu. Namun setelah Andre memberitahu bahwa semua uang di pusat tempat hiburan hilang, sontak Damian menjadi sangat marah. Jadi memerintahkan Andre segera menemukan semua uangnya. Sementara itu, Ray dikejutkan oleh kemunculan Janice di apartemennya. Janice rupanya berniat mengembalikan jaket Ray yang ditinggalkan di kafenya. Janice menjelaskan dia menemukan alamat Ray dari sebuah amplop yang ada di saku jaket tersebut. Di tempat berbeda, Michael bertemu dengan Alexei dan mengajaknya mendatangi Leo yang telah mereka tangkap. Leo ternyata tidak terkejut melihat kehadiran Alexei, karena dia dulu juga merupakan pembunuh bayaran yang bekerja di wilayah yang sama. Michael lantas memaksa Leo mengungkapkan perihal anak buahnya yang menghabisi Bobby. Dikarenakan kekasih Bobby yang menjadi saksi saat Ray mendatangi Bobby, Leo akhirnya tidak dapat berkilah lagi. Namun lantaran tidak ingin mati, Leo mengatakan Ray bukanlah anak buahnya lagi dan terpaksa memberitahu alamat Ray kepada Michael. Dengan begini, misi Alexei tak hanya menghabisi Damian, tetapi juga mengeliminasi Ray. Pada waktu yang sama, Ray bersiap untuk menyelesaikan misi dari Damian, yaitu menghabisi Michael.
Sayang setelah cukup lama menunggu, rupanya yang keluar dari mobil Mikhail adalah pria lain. Hal ini membuat Ray sadar ada yang tidak beres. Benar saja, begitu Ray keluar dari ruangan, Alexei yang sudah menunggu langsung menyerangnya. Beruntung Ray selamat setelah berhasil menghindari ledakan granat yang Alexei lemparkan. Sementara itu Andrei menghubungi Demian dan memberitahu kalau semua uang di pusat taruhan sudah disita oleh polisi untuk menjadi barang bukti. Andrei menambahkan, berdasarkan informasi dari seorang bandar yang selamat, pelaku pembantaian adalah The Wolf. Mendengar itu, Demian memerintahkan mereka memburu The Wolf apapun resikonya. Pada malam yang sama, Janice mengunjungi apartemen Ray. Janice menjelaskan bahwa aksen Amerika Ray mengingatkannya akan kampung halaman. Janice menceritakan pula bagaimana ia meninggalkan Amerika setelah sang ayah tewas dibunuh. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika Ray menerima telepon dari Leo. Dari telepon, dengan panik Leo memintanya segera keluar dari apartemen dan meninggalkan Praha karena Mikhail berniat menghabisinya. Ketika Ray hendak mengajak Janice pergi, ternyata Janice menemukan Alkitab milik sang ayah di ruang kerja Ray. Hal ini sontak menyadarkan Janice bahwa Ray lah yang telah menghabisi ayahnya. Alhasil Ray mengakui hal tersebut, namun itu ia lakukan atas perintah dari seseorang. Hanya saja untuk menebus kesalahan, Ray selama ini selalu melindungi Janice. Di sini terjawab mengapa Ray pindah ke Praha dan terus memantau kemanapun Janice pergi. Tapi Janice yang merasa marah sekaligus takut akhirnya memutuskan pergi. Tepat setelah Janice keluar dari apartemen, secara mengejutkan Alexei sudah berada di dalam. Tanpa banyak basa-basi, kedua pembunuh bayaran ini pun terlibat dalam pertarungan sengit. Cukup lama bertarung, Ray akhirnya berhasil menumbangkan Alexei. Namun alih-alih menghabisinya, Ray malah memutuskan pergi begitu saja. Selang beberapa waktu, anak buah Mikhail melaporkan bahwa Ray masih hidup. Tetapi di apartemennya, mereka menemukan buku yang berisi foto-foto Janice. Pada saat yang sama, Andrei yang telah mendapatkan informasi di mana Alexei menginap, segera memberitahukannya kepada Demian. Oleh sebab itu Demian mengajak mereka berangkat menuju tempat yang dimaksud. Di sebuah hotel mewah, Alexei tampak masih heran mengapa Ray tidak menghabisinya padahal memiliki kesempatan. Pada saat itu Demian dan Andrei beserta anak buah lainnya menyusup ke dalam hotel. Namun Alexei yang menyadari kedatangan mereka segera bersiap-siap. Dan begitu mereka menerobos masuk, maka tanpa ampun Alexei menghabisi mereka semua. Keesokan hari, Ray menerima telepon dari Leo yang menggunakan nomor ponsel Janice dan memintanya datang ke kafe Janice. Kendati suara Leo terdengar ceria, Ray menyadari ada yang tidak beres, jadi bergegas pergi ke sana. Rupanya Leo berada di bawah ancaman anak buah Mikhail yang mencoba menjebak Ray. Kemudian Ray yang sudah membawa perlengkapan memasuki kafe. Lantas dengan berbisik Leo memberitahu kalau Janice dibawa ke klub milik Mikhail. Tak lama setelah itu, anak buah Mikhail pun bermunculan mengepung mereka. Ray lantas dengan diam-diam memberikan senjata kepada Leo, lalu keduanya segera melancarkan serangan. Setelah menghabisi semua anak buah Mikhail, Ray menyadari Leo juga menjadi korban. Oleh karenanya ia pergi seorang diri untuk menyelamatkan Janice. Sampai di klub yang dimaksud, Ray langsung melepaskan tembakan sehingga membuat para pengunjung panik. Dan di tengah kekacauan itu baku tembak pun terjadi. Menyaksikan semua anak buahnya tewas, Mikhail akhirnya muncul dengan menyandra Janice dan mengancam akan menghabisinya bila Ray tidak menyerah. Namun setelah Ray menurunkan senjata, Mikhail langsung melepaskan timah panas yang mengenai bahu Ray. Manakala Mikhail hendak menghabisi Ray, tiba-tiba Alexei datang dan langsung melenyapkan dia. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alexei mengambil tas Mikhail yang berisi uang dan meninggalkan tempat itu.
Ray selanjutnya meminta Janice pergi dan mengungkapkan penyesalannya atas apa yang telah ia lakukan terhadap ayah Janice. Beberapa hari setelah kejadian, Ray yang baru saja pulang ke apartemennya kembali dikejutkan oleh kemunculan Alexei. Alexei ternyata masih penasaran kenapa Ray tidak menghabisinya selagi masih ada kesempatan. Oleh karenanya Ray memberitahu bahwa dia tidak dibayar untuk mengeliminasi Alexei, dan itulah alasan mengapa Alexei tetap hidup. Alexei juga mengungkapkan kalau dirinya tidak pernah suka dimanfaatkan oleh para mafia ataupun gangster. Jadi mengajak Ray bekerja sama untuk merebut kekayaan penjahat-penjahat lainnya. Dan rupanya Ray menyetujui ide tersebut. Why not? Tak lama kemudian Janice menemukan Alkitab milik ayahnya, di mana ternyata Ray masih mengawasi dia seperti sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.